Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk seluruh adik-adik peserta pelatihan dan lomba menulis cerita anak dengan tema cerita Ramadan bersama narasumber kita pagi hari ini, Kak Mulasih Tari. Iya, kepada yang kami hormati Ownership Publishing, Mas Indra Devandra, yang kami hormati narasumber pagi hari ini, Kak Mula Sitari, dan yang kami cintai dan kami banggakan seluruh peserta kelas pelatihan dan lomba menulis cerita anak pada hari ini dengan tema cerita Ramadan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bergabung dalam kelas pagi hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Kak Dian yang akan menjadi MC sekaligus moderator kelas penulis cilik dari si Publishing pada hari ini sampai selesai nanti. Baik, saya akan membacakan susunan acara untuk acara pelatihan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari si Publishing, lalu akan ada penyampaian materi oleh Kak Tari, dilanjutkan dengan tanya jawab dan foto bersama. Untuk acara yang pertama, yakni pembukaan, saya akan membuka acara pagi hari ini dengan baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Untuk acara yang kedua, yakni sambutan dari Ownership Publishing kepada Mas Indra Devandra, kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ini adik-adik pada semangat ya, walaupun puasa, tapi saya lihat ini semangat semua ya. Pada Mbak Mulasitari yang kami hormati, pada Mbak Dian Ayu yang kami hormati, dan juga adik-adik ini yang penuh semangat. Nah, ini kalian akan jadi penulis-penulis hebat nih di masa depan. Di grup WA sudah ada 425 kalau nggak salah ini. Ini luar biasa sekali, pesertanya lebih banyak daripada kelas penulis cilik di kelas sebelumnya. Waktu itu sekitar 300-an ya. Ini sudah 425 lebih dan ini kayaknya mau nambah terus. Nah, adik-adik, walaupun puasa, ya hari ini kita belajar bersama Kak Mulasitari. Insya Allah kalau mencari ilmu di bulan puasa, insya Allah banyak pahalanya ya. Amin. Dan mudah-mudahan ini adik-adik semua nanti bisa menulis ya sesuai dengan apa yang nanti diajarkan Kak Mulasitari. Dan bagi yang nanti tulisannya lolos seleksi akan dibukukan dan juga ada hadiahnya ya. Nah, ini adik-adik harus belajar dengan cermat ya hari ini supaya nanti bisa nulis dan tulisannya bisa lolos seleksi. Karena tidak semua tulisan itu akan lolos seleksi ya. Jadi tulisan yang memenuhi syarat, tulisan yang bagus yang bisa lolos seleksi. Jadi biar tulisannya nanti bagus, hari ini adik-adik belajar sama Kak Mulasitari. Dan kalau ada yang bingung, nanti ada sesi tanya jawab di akhir cerita. Dan nanti bisa tanya ya, adik-adik bisa tanya ke Kak Mulasitari. Oke ya, nanti kalau belum bingung, belum paham, silakan tanya aja sampai paham. Ya, ini terima kasih juga kepada ayah bunda yang sudah mendampingi para anak-anak yang sudah apa ya, dari tadi atau mungkin dari semalam sudah mempersiapkannya. Ini terima kasih dan bagi ayah bunda ataupun kakak-kakak yang sudah berusia 13 tahun ke atas, ini Kak Mulasisari juga nanti menjadi narasumber pelatihan yang hadiahnya itu liburan ke 3 negara ya. Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, ini hanya boleh diikuti oleh yang sudah berusia 13 tahun ke atas. Jadi ada pelatihan menulis dongeng fabel bersama Kak Mulasitari dengan hadiah liburan ke 3 negara. Dan nanti Kak Mulasitari juga ikut liburannya. Nah, ini mungkin bagi ayah bunda ataupun adik-adik yang sudah punya kakak ya yang 13 tahun ke atas nanti bisa disampaikan ya informasi ini. Atau Bapak Ibu guru yang mendampingi ini silakan bisa ikut bersama Kak Mulut. Monggo, Mbak Dian.
saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indra yang sudah memberikan sambutan pagi hari ini. Baik, nah oke. Ya, adik-adik sudah siap ya untuk mengikuti kelas menulis cerita anak seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Indra bahwa akan ada hadiah untuk teman-teman yang tulisannya dibukukan dan, bagus, nanti bisa dapat hadiah dari si publishing. Dan untuk teman-teman yang tulisannya bagus-bagus nanti akan diterbitkan menjadi sebuah buku antologi yang nanti bisa jadi koleksi teman-teman pernah nulis buku dan punya bukunya nanti. Oke, sekarang kita akan memanggil narasumber kita. Saya pin dulu. Oke. Halo Kak Tari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Dian dan adik-adik. Suara saya terdengar lancar tidak ya? Lancar Kak Tari. Oke, seperti Kak Tari sudah siap, saya akan sesi selanjutnya adalah penyampaian materi. Silakan Kak Tari. Oke, Kak Tari izin share screen terlebih dahulu ya, adik-adik ya. Oke, Kak Tari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Kak Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Kak Dian, Kak Indra, dan adik-adik semua yang hari ini puasa ya. Hari puasa tidak? Ada yang tidak puasa atau masih belajar untuk berpuasa? Nggak apa-apa ya. Puasa beduk gitu ya, setengah hari kalau yang masih latihan. Kalau yang kuat 1 hari penuh full, itu lebih bagus ya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar menulis cerita anak Ramadan. Ya, jadi kita sudah berpuasa berapa hari ya? Ini hari keberapa ya, Kak Dian? Ke-6 seperti ya Kak. Sudah berpuasa. Jadi, barangkali adik-adik punya cerita tersendiri di puasa kali ini. Entah itu cerita tentang puasa, entah itu cerita tentang tarawih, atau mungkin berburu takjil, atau cerita-cerita lainnya yang menyangkut bulan Ramadan ini. Nah, nanti kita akan tuliskan menjadi cerita dan kemudian dibukukan oleh Tip Publishing gitu ya. Nah, ini kenalan dulu nih dengan Kak Tari. Adik-adik mungkin sudah ada yang pernah mengikuti kelasnya Kak Tari ya? Atau sudah pernah ikut pelatihan di Si Publishing? Nah, mungkin sudah kenal dengan Kak Tari. Nah, yang belum kenal, kenalan dulu ya, ini Kak Tari. Kak Tari ini adalah seorang dosen dan penulis cerita anak. Dan Kak Tari tahu di Zoom ini, adik-adik juga sudah banyak yang menulis cerita anak dan buku-buku anak gitu ya. Itu keren ya. Nah, hari ini temanya tentang cerita Ramadan. Mudah-mudahan sudah ada yang pernah nulis juga cerita-cerita tentang Ramadan. Nah, kalau belum, ya hari inilah kita akan menuliskannya. Baik, kita ke materi terlebih dahulu, Kak Tari. Secara tentang hadis ya, karena temanya adalah cerita Ramadan. Nah, ini dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh-solehah. Nah, menulis cerita anak ini bisa menjadi salah satu dari ini, dari amalan jariah ya, teman-teman. Jadi, ketika adik-adik menulis cerita tentang Ramadan, kemudian ceritanya dibaca oleh teman-teman gitu ya, entah teman-teman yang menulis bersama di buku antologi atau teman-teman di seluruh Indonesia bisa membaca cerita adik-adik, itu bisa menjadi sedekah jariyah. Cerita adik-adik nanti bermanfaat gitu ya untuk teman-teman di luar sana. Jadi bisa diambil manfaatnya, bisa belajar dari cerita yang
adik-adik tulis gitu. Jadi selain kita menulis, ternyata kita juga punya sedekah jariah dari cerita yang kita tulis. Makanya kita harus menulis yang baik-baik gitu ya, agar nanti bisa ditiru oleh pembaca buku kita gitu. Materi pagi hari ini nih, ada 2 poin yang akan Kak Tari sampaikan. Yang pertama mengenai cerita anak Ramadan, yang kedua proses kreatif menulis cerita anak dengan tema Ramadan. Nah, kita ke yang pertama, cerita anak Ramadan. Apa sih cerita anak Ramadan itu? Gitu ya. Nah, cerita anak Ramadan itu cerita Ramadanan pada bulan Ramadan atau cerita-cerita tentang bulan Ramadan. Kak Tari yakin teman-teman selama 6 hari puasa ini banyak sekali punya cerita yang belum ditulis mengenai cerita Ramadan. Dari mulai bangun sahur untuk sahur gitu ya. Biasanya yang bangunnya mungkin subuh jam 5 atau mungkin ada yang bangunnya jam 6 pagi. Nah, mungkin kaget ketika sahur masih ngantuk disuruh makan sama bunda gitu ya, masih ngantuk dibangunin gitu. Nah, itu nanti bisa dijadikan cerita. Nah, dari mulai bangun sahur itu juga sudah bisa dijadikan cerita. Kemudian dari sahurnya juga bisa itu ya. Kemudian, keseharian teman-teman puasa. Bagaimana nih menahan haus dan lapar, kemudian, menahan lemas gitu ya. Hari pertama puasa biasanya lemes banget nih, gimana nih cara teman-teman biar nggak lemes, biar puasanya menyenangkan gitu ya. Atau mungkin ada cerita lain gitu, tidak hanya menahan haus dan lapar, menahan marah, menahan emosi kita. Nah, itu juga bisa dijadikan cerita itu. Bagaimana teman-teman, berusaha untuk tidak marah gitu. Bagaimana teman-teman berusaha untuk tidak nangis ketika punya masalah gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan cerita. Kemudian sampai mungkin, eee, sholat tarawih di masjid gitu ya. Biasanya tarawih pertama itu masjidnya rame gitu, misalnya tidak kebagian tempat lah dan sebagainya gitu ya. Pasti banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita tulis dengan tema Ramadan ini, cerita-cerita yang ada di bulan Ramadan. Nah, dari cerita-cerita yang sudah teman-teman miliki saja gitu, yang sudah pernah teman-teman lakukan, yang sudah pernah teman-teman lalui. Nah, itu nanti bisa dijadikan cerita gitu ya. Nah, kemudian, ini larangan dalam cerita anak Islami. Nah, cerita cerita Ramadan ini kan termasuk cerita anak Islami ya. Nah, ini ada larangan-larangan dalam menulis cerita anak Ramadan. Apa saja sih hal yang tidak boleh ditulis dalam tulisan adik-adik gitu? Yang pertama, eee, hal-hal yang mengajarkan nilai-nilai yang tidak baik. Nah, kalau misalkan di dalam cerita yang saya tulis itu ada anak yang nakal gimana, Kak? Misalnya. Nah, kalau misalkan ada anak yang nakal, nggak apa-apa, yang terpenting, akhirnya anak yang nakal itu menjadi anak yang baik gitu ya. Jadi kan mengajarkan nilai kebaikan gitu, kecuali misalnya anak yang nakal tetap nakal gitu. Nah, ini ya yang pertama. Jadi harus mengajarkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang baik. Nah, kemudian tarik lanjut ya. Yang kedua itu mengandung mistis. Nah, teman-teman tahu nggak mistis gitu ya? Tahayul atau syirik atau hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Mistis itu percaya dengan hal-hal yang apa ya namanya ya? Tidak tidak mungkin gitu ya, tahayul gitu. Kayak tahayul mistis itu hampir sama ya. Contohnya apa ya, kalau tahayul itu di dalam cerita anak Ramadan itu tidak boleh ada peri-perinya gitu ya.
Jadi, tokohnya harus manusia. Tokohnya harus manusia. Nah, kalau cerita anak lain boleh tidak, Kak? Boleh. Kalau misalkan ada peri-perinya, memunculkan peri-peri, kemudian memunculkan, tokoh-tokoh yang teman-teman ciptakan sendiri, ada kurcaci dan sebagainya. Tetapi di dalam cerita anak Ramadan itu tidak ada hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang mustahil gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menanamkan rasa dendam, kemudian permusuhan, dan kekerasan, gitu ya. Tadi anak-anak yang nakal tadi, itu. Nah, kalau misalkan boleh tadi misalnya ada anak nakal, tetapi tidak boleh ini tadi menanamkan rasa dendam, ada permusuhan, ada kekerasan di dalam cerita yang teman-teman tulis, gitu ya. Kemudian, tidak boleh membuat anak-anak lain atau kita itu malas untuk ibadah. Nah, ini 4 poin hal yang tidak diperbolehkan di dalam menulis cerita anak Ramadan, gitu ya, teman-teman. Kalaupun nanti ada tadi hal-hal buruk, misalnya anak nakal atau mungkin yang punya adik biasanya ya, kalau yang punya adik itu adiknya nggak puasa, tapi kan kita puasa gitu ya, adiknya makan di depan kita gitu ya. Nah, adiknya baik nggak itu? Adiknya baik nggak kalau misalkan, makan di depan kakaknya gitu, mengejek kakaknya, "Aku bisa makan nih, Kakak nggak bisa makan." Nah, itu kan tidak baik ya. Tetapi di sini boleh tidak menuliskan hal itu? Boleh, tetapi nanti akhirnya bisa adik itu menyadari kesalahannya, atau bisa kalian sebagai kakak itu mengajarkan kepada adiknya untuk, tidak boleh seperti itu. Jadi kalian nanti mencari cara nih biar, adik kalian itu bersikap lebih baik gitu. Jadi kalian harus kreatif mencari cara untuk itu gitu ya. Kemudian, kita ke proses kreatif menulis cerita anak Ramadan. Nih ada 4 poin yang harus teman-teman atau adik-adik perhatikan. Yang pertama itu baca. Jadi sebelum adik-adik belajar menulis cerita anak, Ramadan, adik-adik tuh harus membaca banyak cerita anak juga gitu, agar nanti ketika menulis itu mudah dan lancar, gitu ya. Jadi harus baca dulu, nggak bisa nih kalau misalnya, adik-adik pengen jadi seorang penulis, tetapi nggak mau baca, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan mau jadi penulis ya harus membaca, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua itu, riset. Mungkin adik-adik pernah riset tidak ya? Pernah ya pasti ya, secara tidak sadar gitu ketika ketika akan menulis, adik-adik harus riset. Nah, apa saja nih yang harus, dilakukan ketika riset? Nah, adik-adik bisa yang pertama mengamati, itu ya, amati yang ada di sekitar adik-adik. Amati yang ada di sekitar adik-adik, misalnya adik-adik pergi ke masjid nih. Nah, amati di masjid itu ada cerita apa tuh yang bisa adik-adik tulis gitu ya. Nah, observasi itu mengamati secara langsung ya, melihat secara langsung, mengobservasi. Nah, seperti apa nih Ustadz mungkin di masjid itu Pak Ustadz memberi tausiah, tausiah apa gitu ya bisa dicatat gitu ya. Bisa dicatat kemudian, eee wawancara, bisa juga wawancara ke pak ustadznya, seperti itu. Kemudian, adik-adik juga bisa baca buku referensi ya, bisa baca buku referensi, referensi cerita apa yang akan adik-adik tulis gitu. Jadi dibaca dulu nih cerita-cerita, apa, tentang buku-buku referensi yang akan yang akan
Halo, Kak Tari, sepertinya nge-lag ya. Baik, sebentar ya adik-adik ya. Ya, sambil menunggu Kak Tari, wah, sudah ramai sekali ya di kolom chat ya. Semangat sekali adik-adik dalam mengikuti kelas hari ini. Kina, ya. Ah, oke adik-adik semangat sekali ya. Kakak lihat di kolom chat tuh rame banget deh. Ini ada yang cerita apa nih? Nulisnya sekarang, Kak. Nulisnya nanti aja. Jadi setelah ikut kelas, kan nanti adik-adik tahu nih cara-caranya, tips-tipsnya dari Kak Tari. Apa aja yang harus dipersiapkan, seperti tadi yang di-share Kak Tari. Apa sih syarat-syarat yang tidak diperbolehkan dalam pembuatan tulisan, gitu. Terus apa sih yang mau ditulis? Oke. Ya, apa sih yang mau ditulis, cerita apa gitu. Mungkin teman-teman sekarang sudah punya inspirasi nih, kegiatan-kegiatan teman-teman seharian, misal tentang tadi Kak Tari cerita tentang apa namanya, cari takjil gitu ya, tentang pengalaman teman-teman dalam berpuasa itu seperti apa gitu. Terus tadi yang nggak boleh apa, tidak boleh ada hal-hal mistis gitu. Mistis itu yang tidak nyata. Ya, terus tidak boleh ada tokoh yang buruk. Kalau ada tokoh yang buruk, gitu, temannya ada yang nakal, nanti harus bisa berubah jadi baik, gitu. Mungkin ada yang sudah punya ide, mungkin ada yang sudah punya ide nih, boleh resen coba. Ada yang sudah kepikiran, aku mau nulis cerita tentang berburu takjil viral, gitu misalnya ya. Atau kepikiran aku punya ide tentang pengalaman berpuasa seperti apa. Oke, Inara dan Zaira, boleh. Coba kita dengerin supaya nanti kita bisa mendapatkan inspirasi juga mau bikin cerita seperti apa. Silakan Inara dan Zaira. Tarawih 23 rakaat atau 11 rakaat ya? Pertanyaan ya ke kakak. Gimana? Kurang jelas, mohon maaf. Gimana Inara? Judulnya Oh, mau cerita. Oke. Oh, judulnya tentang Tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat gitu ya? ya, Gimana nih? Boleh diceritakan gambarannya aja. soalnya kalau di masjid kan biasanya tarawihnya 23 rakaat. Tapi yang Ya. disunahin sama Rasul 11 rakaat. Oke. Oh, ya. Jadi ada yang 23, ada yang 11 gitu ya. Jadi nanti itu akan dijadikan cerita nih sama Inara dan Zahira, betul? Kalau Zahira berburu takjil. Oh, kalau Zahira tentang berburu takjil. Oke, keren. Nah, ada lagi nggak nih teman-teman yang sudah kepikiran ide nih? Terima kasih ya Inara dan Zahira sudah berbagi. Haura, silakan Haura. Jadi aku mau ceritain judulnya belajar bersabar. Terus ada cerita seorang anak namanya Zahra. Dia tuh kayak orangnya nggak sabaran. Terus habis itu kan kalau bulan puasa kita menahan lapar sama haus. Terus habis itu siang-siang dia marah-marah kayak, aduh haus pengen makan pengen minum. Terus ibunya bilang ke Zahra, kamu kenapa? Terus katanya, aku pengen makan. Kata ibunya lagi gini, apa ya? Mending kamu bersabar aja,
tungguin aja kata nenek kamu, ingat kata nenek kamu, tidur aja soalnya itu bisa meredakan haus sama lapar. Terus Zahra akhirnya ngikutin kata-kata dari ibunya. Terus benar tuh hilang rasanya. Rasa apa? Hilang. Iya, lapar sama hausnya. Terus dia kayak ngelakuin itu aja sampai udah selesai puasanya sampai Idul Fitri. Udah, terima kasih. Terima Berhasil puasanya kasih. ya. Keren. Keren. Oke, Kak Tari sudah kembali. Silakan Kak Tari. Kembali untuk Kak Tari Oh waktunya. ya, maaf ya, sinyal di tempat Kak Tari. Kak Tari ngomong aja Kak Tari kira masih bergabung dengan kalian. Ternyata mental. Oke, Kak Tari lanjut ya. Nanti kita diskusi ya mengenai mungkin cerita-cerita yang sudah pernah teman-teman alami. Tadi sampai mana ya Kak Tari hilangnya, Kak Dian? Ini sampai langkah menulis Oh cerita. iya, langkah menulis cerita. Riset, Iya, sampai riset. tadi riset ya. Ya. Jadi teman-teman bisa mengamati, observasi. Observasi itu kita mengamati sambil turun langsung, sambil langsung berada di tempatnya. Misalnya tadi ke masjid, jadi langsung observasi seperti apa tarawih itu, gitu ya. Mungkin ada hal-hal dari tarawih yang bisa teman-teman tulis, ada hal-hal lucu mungkin gitu ya. Kemudian mungkin ada nih mungkin yang ketika tarawih mungkin dari apa temannya adik-adik di sini mungkin ada yang berisik atau mungkin adeknya gitu ya. Nah, itu kan bisa dijadikan cerita yang lucu gitu ya. Nah, bisa mungkin wawancara dengan pak ustadznya, apa saja boleh gitu mengenai Ramadan ini. Nah, baca banyak buku-buku referensi, tadi bisa buku-buku cerita atau buku-buku tentang Ramadan gitu untuk menambah wawasan adik-adik sebelum menulis cerita. Kemudian tulis. Nah, tulis ketika premis sudah benar-benar matang. Jadi teman-teman sebelum menulis cerita itu harus membuat premis ya atau kerangka cerita. Nah, nanti bisa didiskusikan nih dengan Kak Tari ya. Hari ini nanti teman-teman bisa praktik untuk membuat premis sebelum menuliskan menjadi cerita utuh gitu ya, cerita yang selesai. Nah, setelah tulis, edit, baca ulang cerita yang sudah ditulis. Nah, kalau sudah menulis nih, sudah selesai menulis ya teman-teman, jangan langsung dikirim ke si publishing, tetapi teman-teman harus baca ulang naskah cerita terlebih dahulu. Dibaca ulang dulu kurangnya apa ya, gitu. Ini kira-kira sudah bagus belum ya? Kata-katanya sudah sesuai belum ya? Kemudian, ada kesalahan ketik tidak? Gitu. Ada salah ketik tidak? Kemudian, apa namanya, EYD-nya sudah benar atau belum gitu ya. Nanti bisa adik-adik lakukan editing atau bisa minta bantuan sama bunda atau sama kakaknya gitu ya untuk membacakan cerita adik-adik. Nah, nanti bisa nih ada masukan dari orang lain gitu ya, selain diri kita ada masukan dari orang lain bagusnya seperti apa. Nanti bisa dilakukan editing juga kalau misalnya nanti masukan dari bunda, "Wah iya ya bener kata bunda ini ceritanya harus ditambahin ini," misalnya. Ditambahin biar lebih bagus lagi gitu. Ya, jadi setelah selesai menuliskan menjadi cerita yang utuh, sudah selesai, hal yang harus dilakukan adalah membaca ulang ceritanya atau minta orang lain untuk membacakannya. Entah itu bunda atau teman-teman dari kalian gitu ya, atau mungkin kakak kalian boleh membaca cerita kalian terlebih dahulu gitu. Baru nanti lakukan yang namanya editing gitu ya. Editing dari kekurangan-kekurangan cerita tersebut diperbaiki lagi gitu. Ya. Ini tadi ya baca baca baca. Nah, karena menulisnya buku, Ramadan, tentang Ramadan, berarti bahan bacaannya adalah cerita-cerita anak Islami, ya, cerita anak tentang Ramadan juga boleh ya. Kalau adik-adik ke Gramedia banyak tuh cerita-cerita anak tentang Ramadan. Nah, itu bisa dijadikan bahan
bacaan tuh, ini bisa menginspirasi adik-adik. Atau cerita-cerita anak Islam nih, ini seperti contohnya, contoh bukunya Kak Tari nih, ada anak muslim baca basmalah, anak muslim baca hamdalah. Nah, ini bisa dijadikan bahan bacaan referensi namanya, ya. Jadi membaca dulu sebelum menulis gitu. Agar nanti kata-kata, yang didapatkan gitu ya, kata-kata dari buku yang kita baca itu bisa disimpan di otak kita, kan seperti itu ya. Nanti ketika adik-adik menulis itu bisa lebih mudah, bisa lebih lancar menuliskannya. Karena perbendaharaan kata-katanya itu sudah banyak di kepala kita. Jadi kita tinggal milih, kata-kata mana nih yang paling bagus untuk menuliskan, gitu. Kalimat yang seperti apa nih yang paling bagus untuk menuliskan cerita yang sudah kalian miliki. Nah, kemudian ke tema cerita anak Islami Ramadan. Nah, ini nanti adik-adik bisa tambahi ya. Ini misalnya tadi kata-kata Tari tentang puasa. Tentang puasa. Mungkin adik-adik punya teman, non-muslim gitu ya, yang bukan beragama Islam, boleh nanti, diceritakan juga adik-adik yang muslim, kemudian ada teman yang non-muslim gitu ya, atau di sini mungkin ada teman yang non-muslim yang ikut ikut acara ini juga bisa menulis cerita tentang Ramadan gitu ya. Bagaimana kita yang muslim atau orang-orang lain yang non-muslim itu bisa berbagi juga di bulan Ramadan, bisa menghargai gitu ya, bisa toleransi, kepada kita yang muslim atau kita yang muslim dengan mereka yang non-muslim juga bisa toleransi, kan mereka tidak puasa gitu ya. Tetapi banyak juga teman-teman non-muslim yang ikut puasa misalnya gitu ya, karena untuk menghargai kita yang muslim, bisa nanti dituliskan. Kalau adik-adik mungkin punya teman non-muslim gitu, atau cerita tentang puasa kalian sendiri juga bisa diceritakan gitu ya, kayak itu tadi Najwa ya, yang, punya cerita bagaimana, agar si Naswa itu tadi, puasanya bisa sampai maghrib gitu ya. Jadi dia punya tips yang diberi oleh neneknya gitu ya, biar nggak terasa, ternyata sudah maghrib gitu ya, dan selesai puasanya gitu. Nah, teman-teman sendiri mungkin juga punya cerita, lain yang lebih menarik, pasti ada gitu ya cerita yang berbeda dari teman-teman lain. Kemudian bisa juga nih tentang salat tarawih gitu ya. Nah, ini menahan sabar gitu, menahan emosi, nah bisa dituliskannya. Kemudian tentang akhlak-akhlak yang baik, misalnya sebelum Ramadan malas tadarus misalnya. Nah, pas Ramadan itu, jadi suka tadarus, bisa itu dituliskan menjadi cerita Ramadan ini. Kemudian doa dan zikir gitu ya. Biasanya adik-adik kalau, Ramadan ini kan suka suka banget ya pergi ke masjid gitu ya, lebih lama pergi ke masjidnya gitu, yang biasanya hanya sampai salat Isya, sekarang kan ada, salat tarawih juga ya. Sebentar, Kak Tari ngecas dulu, baterainya habis. Oke. Nah, selama Ramadan ini kan kita salat tarawih itu biasanya sampai jam 9, kemudian habis salat tarawih itu kita doa dan zikir gitu ya. Nah, itu juga bisa dituliskan, atau menabuh beduk gitu, bisa dituliskan ya. Nah, atau motivasi-motivasi, selama Ramadan. Nah, ini boleh ditambahi mungkin ada tema lain gitu ya, ada tema lain yang adik-adik miliki nanti bisa ditambahi gitu. Gitu ya. Kemudian kita akan belajar untuk berpikir kreatif. Nah, ini nanti Kak Dian bisa nanti teman-teman yang mungkin mau, apa ya, berbicara gitu ya, bisa nanti, unmute gitu. Nah, ini ya berpikir kreatif. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada anak-anak yang bangun sahur gitu ya, masih terlihat sangat ngantuk, tapi mereka makan sahur gitu ya. Pernah nggak ngalamin ini? Nah, pasti ada yang pernah ngalamin seperti ini gitu ya. Apalagi dibanguninya, sama bunda mepet-mepet imsak gitu ya, karena mungkin ada yang
ketika dibangunin jam 3 susah sekali bangun gitu ya. Nah, pas mepet imsak baru bangun gitu ya. Itu juga bisa dijadikan cerita. Nah, coba adik-adik ya dari gambar ini mungkin punya bayangan cerita ya, seperti apa gitu. Ada anak kembar tuh, kemudian apa? Kemudian, mereka makan apa tuh gitu ya, itu bisa dijadikan cerita juga. Barangkali di sini ada yang ingin, apa, ada yang punya ide dari gambar ini? Silahkan bisa raise hand. Oke, boleh resen teman-teman yang punya ide tentang gambar ini nih. Jadi kolom chatnya ramai sekali. Nah, sekarang mending langsung resen deh. Ada Teguh Malik nih. Halo, Silakan. saya Malik. Menurut aku bisa jadi buat cerita kayak kayak bangun sahur telat dia malah ketiduran terus dia disuruh emak tapi dia tidak sahur. Terus dia disuruh emaknya untuk tetap berpuasa jadi dia bertahan tanpa makan gitu. Malik pernah begitu? Enggak sih, cuman kayak pikiran aja. Bisa juga ya. Kuat nggak kira-kira tuh dia, puasa tanpa sahur gitu ya? Karena sudah dibangunin sama emaknya itu tadi nggak bangun-bangun sih gitu ya. Nah itu juga bisa dijadikan ide cerita yang bagus ya Malik ya. Jadi dia Iya, dibangunin nggak bangun-bangun, kemudian sama emaknya, "Kamu harus puasa meskipun tanpa sahur," gitu ya. Biar iya, besoknya dia kalau dibangunin bangun gitu ya, bangun untuk sahur gitu ya, untuk pelajaran jadi si anak kayak juga ini ya, Malik ya. Iya bagus sih ya Malik. jadi Ya kayak itu bisa kapok gitu dia. biar kapok ya. Iya, Iya ya. Iya bagus juga ini Malik. Jadi nanti, si tokoh itu, mencari cara ya itu tadi ya, gimana nih caranya biar kuat kuat puasa tanpa sahur gitu ya. Dengan sahur aja kadang kita kelaparan ya, siang-siang ya, apalagi tanpa sahur, ini harus gimana ini gitu ya. Tetapi iya, itu, apa namanya, disuruh sama emaknya, kalau enggak nanti emak marah nih, kayak gitu ya. Nah, dia harus cari iya, cara tuh yang kreatif biar nggak kelaparan gitu. Nah, itu juga nanti untuk, pelajaran si tokoh juga nih, biar besok kalau dibangunin, segera bangun, nggak boleh tidur aja gitu ya. Oke Malik, bagus ya Malik ya. Jadi nanti bisa nih Malik menulis cerita tentang itu ya, anak yang tidak mau dibangunin ketika sahur. Tetapi Malik juga harus mencari cara nih, gimana caranya agar si anak yang tidak sahur itu bisa bertahan sampai beduk maghrib. Gimana iya, caranya dia bertahan selama itu tanpa makan gitu ya. Oke gitu. Malik, bagus ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi Kak Dian? Ada Banyak Umar. nih yang Loh, mana? Tadi Umar raise hand kok lower hand lagi. Sitkia Anissa. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya disuruh apa namanya? Buat cerita nih, Disuruh Sitkia. menceritakan peristiwa yang kayak gini, Mm-mm. biar bangun gitu. Ya, Kalau aku pribadi sih paling kalau enggak maksudnya kayak ada air nih air, terus kayak tangannya dicemplungin ke air, terus kalau udah diusapin aja ke mukanya. Kalau bisa gitu. Kamu dibanjirin air sekalian. gimana itu? Siapa yang masukin tangan ke air? Maksudnya tuh kayak gini nih Kak. Kan ada batok nih isinya air. Terus harusnya ibu aku tuh kayak celupin tangannya gitu loh, ambil air gitu. Terus
tinggal diusapin ke muka anak nih kalau susah bangun gitu. Tuh paling dikagetin pakai apa gitu. Jadi tips membangunkan sahur gitu ya? Ya, bisa bisa kayak gitu ya. Jadi si ibu apa nih nyelupin tangannya ke air karena anaknya disuruh bangun nggak bangun-bangun gitu ya. Nah, kalau nggak bangun Jadi dikagetin aja Kak gitu. Kalau bisa pakai panci gitu. ada loh anak-anak kecil kalau dibangunin nggak bangun-bangun meskipun udah dikagetin, ada nggak yang di sini kayak gitu? Ada juga yang kayak gitu itu ya, ada yang susah banget bangun karena bangunnya jam 2 jam 3 kan biasanya jam jam 5 jam 6 gitu ya. Nah, jadi kadang buat buat ibunya marah gitu ya, buat ibunya sampai itu tadi nyelupin tangannya ke air buat bangunin anaknya gitu ya. Nah, itu bisa nggak dijadikan cerita kayak gitu dari si ibu marah itu? Lucu juga sih ya. Bisa juga sih Kia. Ya, anak yang nggak mau bangun-bangun kemudian dicelupin. Itu lucu juga sih Kia. Tetapi nanti gimana coba ibunya? Dibuat dibuat ininya, dibuat alurnya mau seperti apa gitu. Apakah itu nanti eh, misalnya hari ini dia dibangunin sama ibunya pakai itu tadi ya, karena nggak bangun-bangun. Nah, besoknya apakah akan sama seperti itu lagi? Akan sama seperti itu lagi, mungkin bisa nanti cari cara yang Eee, cari cara kreatif lainnya juga biar si anak itu selalu bangun, gimana nih caranya gitu ya. Selain itu tadi, meskipun itu tadi juga boleh ditulis, tapi bisa ditambahi dengan cara kreatif lainnya lagi gitu. Misalnya hari pertama dia nggak bangun-bangun tuh, ibunya sudah capek masak gitu ya, sudah nyiapin nyiapin untuk sahur, dibangunin si anak susah gitu, akhirnya si ibu itu tadi gitu ya, pakai air tuh mungkin diciprat-ciprat ke mukanya, bisa deh jadi cerita lucu saat puasa itu ya. Nah, hari berikutnya sama kayak gitu, terus ini anak dibangunin gitu ya, si ibu nyari cara gimana nih, biar dia bangun, tetapi tidak melakukan hal itu terus gitu. Nah, mungkin nanti ada nih Sitkia misalnya jadi tokoh di dalam cerita itu. Nah, Sitkia yang bangunnya itu, tepat waktu, karena mau bantuin ibu untuk masak misalnya, untuk, apa namanya, menyiapkan sahur. Tapi mungkin bisa nih kakaknya Sitkia atau adiknya Sitkia yang bangunnya tuh susah banget bangun gitu. Nanti Sitkia bisa cari cara nih biar kakaknya atau adiknya itu bangunnya apa, lebih awal juga si Sitkia gitu, biar ibu nggak marah-marah lagi nih, jadi nanti Sitkia bisa nyari cara itu, kayak gitu ya, cari cara lain lagi nih untuk bantu ibunya, gitu. Jadi bisa nih nanti Sitkia yang bangunin kakak-kakak aja gitu, atau Sitkia yang bangunin adek gitu, ibu siapkan siapkan apa, sahurnya aja misalnya bisa seperti itu. Nah nanti Sitkia yang nyari cara nih buat bangunin kakaknya, bisa kayak gitu, atau adeknya gitu ya. Itu seperti itu ya, Sitkia, ya. Ada cara yang unik lainnya selain Sitkia nyipratin atau, apa tadi ya, nyipratin air ke muka kakaknya atau mungkin adiknya gitu. Coba yang lain. Oke, ini ada Shakila nih, Kak. Idenya lucu-lucu nih. Oke, kita tunggu nih. Shakila punya ide cerita apa nih? Silakan Shakila. Halo? Halo Halo, Shakila, iya. saya punya ide. Ceritanya itu ada anak, seorang anak bernama Avo. Dia tuh susah banget dibangunin sahurnya. Sampai sebulan kayak gitu terus. Tapi alhamdulillah dia tuh bisa 1 bulan penuh. Puasanya Lalu 1 pas bulan penuh. lalu pas puasa udah mah nggak dibangunin sahur, ngelihat adeknya makan terus. Jadi kayak sedikit gimana ya gitu. Dia asal lapar gitu. Tapi alhamdulillah si Avo itu bisa
puasa 1 bulan Bisa penuh. 1 bulan penuh. Tapi adiknya itu tadi ya, adiknya gangguin puasa kakaknya gitu ya, Sakila ya? Ya, Adiknya nggak puasa, Sakila. puasa 1 jam. Adiknya nggak puasa, gangguin kakaknya terus. Terus si Avo itu susah banget dibangunin selama 1 bulan penuh itu ya, untuk sahur gitu. Susah banget ya dibanguninnya itu ya. Bener tidak? Kenapa, Kak? Ya, si Avo itu susah dibangunin sahurnya itu selama 1 bulan penuh. Ya, Nah, nanti Sakila kalau misalnya mau buat cerita tentang si Avo itu, jadi bisa nih Sakila, misalnya Avo itu tadi yang susah dibangunin ya, tetapi jangan 1 bulan penuh, kasihan nanti emaknya, kasihan ibunya ya. Jadi nanti Sakila bisa cari cara lain nih, biar si Avo itu bangunnya lebih awal. Gimana caranya si Avo bangun lebih awal nih, gitu ya. Mungkin sehari 2 hari nggak apa-apa si Avo ini bangunnya susah banget gitu. Dibangunin susah banget ya. Padahal ya sudah bangunin berkali-kali tapi nggak mau bangun-bangun gitu. Jadi masalahnya itu nanti eh, masalah besarnya itu satu gitu. Dia susah bangun gitu. Kalau misalkan muncul masalah lagi itu tadi digangguin adiknya itu bisa dijadikan cerita lain lagi. Jadi nanti Shakila punya 2 cerita tuh. Tentang si Avo yang susah bangun, nanti dicari caranya biar si Avo itu nggak susah bangun lagi. Gimana caranya? Nah, Sakila nanti harus cari cara gitu ya. Seperti tadi siapa? Anissa ya, yang tadi Anissa caranya si ibu apa memberikan air ke mukanya misalnya. Nah, mungkin Syakila punya 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 apa namanya cara yang lain gitu biar si Avo itu bangun lebih awal gitu. Nanti cari cara itu ya. Jadi jangan sebulan penuh, nanti kasihan ibu ya. Nah, ini tugas Sakila untuk cari cara biar si Avo bangunnya nggak telat-telat gitu. Biar dia juga bisa sahur, kemudian biar ibunya juga nggak marah-marah karena susah dibangunin tuh si Avo gitu. Nah, kalau misalnya nih Sakila punya cerita lain lagi itu yang si adik itu suka apa namanya gangguin kakaknya sahur. Boleh nanti tokohnya Avo lagi, bisa dijadikan 2 cerita kan? Tokohnya Avo lagi. Nah, si Ade itu nggak puasa misalnya. Digangguin tuh si Avo itu. Nah, di sini si Avo itu kan jadi tidak hanya menahan haus dan lapar, gitu ya. Tetapi juga menahan apa namanya? Sabar. Itu ya menahan amarah, belajar sabar gimana caranya biar nggak marah-marah nih sama adiknya gitu ya. Soalnya adiknya ngeselin ya, adiknya ngeselin karena nggak puasa maka di depan Avo yang puasa gitu. Nah, ini juga bisa dijadikan satu cerita lagi nih. Jadi Shakila punya 2 cerita. Yang pertama tentang si Avo yang susah bangun, yang kedua tentang si Ade yang apa suka gangguin kakaknya yang puasa itu gitu. Jadi melatih si kakak untuk lebih sabar sama adiknya. Nah, nanti bisa si kakak cari cara nih biar adiknya nggak kayak gitu mulu gitu. Ya, biar adiknya nggak gangguin si kakak mulu gitu. Biar adiknya nggak menguji kesabaran kakak mulu gitu ya. Cari caranya. Gitu ya Syakila ya. Tuh, bisa jadi 2 cerita ya, Neng ya. Oke. Ada yang lain? Siapa nih? Ada diurutin dari atas ya. Ada Zakira Alena. Salah pencet sebentar. Ini Zakira masih ada Alena. gambar lain lagi loh. Apa kita pindah ke gambar lain dulu ya, Kak Dian Iya, ya? iya coba Kak kita ganti ke Ya, coba gambar kita lain ke dulu. ganti ganti ini ya. Jadi ada cerita selain selain anak ngantuk buka puasa, buka puasa, apa sahur gitu ya. Nih ada gambar lain lagi nih, coba ya. Adik-adik punya
punya apa namanya ide tentang ini enggak? Nah, ada anak yang di masjid tuh ketinggalan sholat, ya, berlari dia. Kemudian ada yang berburu takjil. Coba ada ide enggak dari dua gambar ini? Ya kan? Silakan. Sakira boleh mau coba? Tadi kan tentang yang sahur ya. Sekarang kita tentang ini ada anak yang telat sholatnya di masjid. Silakan Sakira. Jadi mungkin aja itu si anak itu sahamnya kan ke siang. Ini bukan sahur ya, tapi pas buka gitu. Jadi Ya. pas buka dia itu kan makannya kebanyakan ya. Jadi habis itu dia tuh lupa kalau kalau dia tuh disuruh mamanya ke masjid. Akhirnya dia kan ke masjid. Tapi pas di masjid itu dianya itu udah si imamnya udah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Akhirnya dia tuh salat sendiri nih. Terus teman-temannya si anak ini tuh ngetawain karena dia itu telat ke masjidnya. Akhirnya ada ustadz dibilangin teman-temannya itu jangan ngetawain. Mungkin kita nasihatin aja biar dia itu mau ke masjid lebih awal gitu. Oke. Udah. Zakira ya? Iya. Oke, Zakira. Bagus ya untuk ceritanya. Jadi bisa nih nanti alurnya seperti itu. Alurnya anak yang telat ke masjid, kemudian bisa sama teman-temannya apa tadi itu tadi diketawain ya, Zakira ya? Iya. Diketawain. Kemudian bisa nih nanti teman-teman yang ngetawain itu harus tahu alasan dia telat ke masjid itu kenapa gitu. Yang membuat teman-temannya nanti tersadar, nggak boleh ngetawain orang lain sebelum kita tahu alasannya kenapa dia bisa telat ke masjid gitu. Apakah ada satu hal? Pasti ada satu hal yang membuat dia telat gitu. Ya, gitu. Mungkin di jalan dia bantu orang lain, atau mungkin di jalan dia bertemu dengan temannya dan sebagainya. Nanti bisa bisa dicari tahu kenapa si anak ini tuh telat ke masjid gitu ya. Dan yang membuat teman-temannya itu jadi memahami, oh kita tidak boleh menertawakan orang lain sebelum tahu mereka kenapa gitu. Pasti ada alasannya gitu. Gitu ya, Sakira ya. Oke. Masih ada lagi nih, Kak. Ada Kevira Satya. Silakan Kevira. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi gambar yang anak terlambat salat ini kayak misalnya anaknya itu kayak tidurnya itu kemalaman, terus tuh pas coba dibangunin sama ibunya itu pas yang kayak sama ibunya itu kayak nggak mau bangun. Nah, akhirnya tuh kayak telat mandinya itu buru-buru, tapi pas sampai di masjidnya itu udah telat, udah pada sholat. Paling cuman beberapa rakaat. Nah, terus nanti tuh semua orang tuh kayak nggak peduli, terus teman-teman tuh kayak ngomong-ngomongin dia itu ya Kak, terus dia tuh cepet-cepet terus sudah salat gitu aja. Oke, Kevira. Nah, ini menurut Kevira sholat apa dia itu? Kayaknya ini pas lebaran deh. Oh, Lebaran. Oke, sholat Id ya, Kevira ya. Oke, nah teman-teman bisa nih ya dari gambar ini tidak harus sholat tarawih, bisa tadi sholat Id, terus mungkin sholat zuhur atau sholat asar gitu ya. Nah tadi kalau Kevira ini sholat Id nih, dia telat karena boboknya kemalaman, karena semalam mungkin habis takbiran ya. Kalau kalau Lebaran kan malamnya kita takbiran ya sampai pagi ya.
Nah, disuruh bobo sama ibunya dia nggak mau gitu ya, dia ikut takbiran. Nah, akhirnya ketika pagi dia ngantuk deh gitu dan dibangunin sama ibunya, dia nggak bangun-bangun. Akhirnya sholat Idnya dia ketinggalan gitu. Bisa seperti itu, bisa ya. Teh Vira bisa seperti itu. Nah, Teh Vira juga tidak perlu memunculkan anak yang menertawakan dia juga tidak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi bisa saja seperti itu, dia takbiran sampai pagi atau mungkin biasanya kalau malam malam apa namanya, malam lebaran itu kan ada pawai obor, bisa gitu ya karena ikut pawai gitu. Dia nggak mau pulang sampai kemalaman, jadi ngantuk gitu. Nah, bisa nanti dituliskan seperti itu gitu ya. Nah, meskipun Ya, nanti Kak. akhirnya nanti dia menyesal nih gitu ya. Kenapa semalam nggak dengerin ucapan mama ya? Aku harus bobo lebih awal. Kalau aku dengerin ucapan mama kan aku nggak telat sholat Idnya, kan bisa kayak gitu ya. Kemudian aku nggak Ya, Kak. ngantuk nih, saat lebarannya. Padahal kan aku mau mau ketemu sama om dan tante, nanti dapat angpau lah, kalau aku ngantuk gimana? Gitu ya, bisa kayak gitu ya. Nanti bisa dituliskan kayak gitu ya, Teh Vira ya. Bagus, Ya, Teh Kak. Vira. Ya, Terima kasih, Kak. sama-sama. Idenya bagus-bagus deh. Keren ya adik-adik di sini ya. Coba Oke, yang Mas, lain. lanjut ya. Ada Ini yang Lupna takjil belum Akila. nih? Iya, boleh bahas takjilnya nih. Berburu takjil viral sampai ngantri-ngantri. Silakan Lupna. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ada anak yang bernama Rifana. Terus waktu dia berburu takjil, dia nggak sengaja tuh malah batal puasanya. Gimana? Gimana Akila? Jadi kan ada Yang keras agak maju ke sini. Jadi kan ada anak yang lagi berburu takjil. Waktu sampai rumah dia malah batal puasanya karena udah lapar. Padahal ya Berburu takjil sampai rumah, kehabisan nggak takjilnya? Dia dapat nggak takjilnya, Akila? Dapat. Tapi sampai rumah dia kelaparan. Belum belum waktunya buka dia buka. iya, Gitu bukan? Gitu ya, Akila ya. Idenya seperti itu ya. Karena dia nggak tahan lihat takjil. Kan kayaknya enak-enak banget ya kalau lagi puasa ya, Akila ya, lihat takjil ya. Akila berburu takjil tidak? Suka beli takjil tidak? Pernah. Kan kayaknya kalau kalau beli takjil saat kita puasa tuh ya, kayaknya tuh enak-enak banget, pengen pengen langsung kita makan gitu ya. Itu udah lapar gitu ya. Pengen kita kayaknya kok enak-enak banget nih, pengen langsung dimakan, tapi kita harus bersabar gitu ya. Nah, ini Akila bisa kayak gitu ya. Jadi bisa misalnya nanti Akila buat tokoh nih, tokohnya Akila juga nggak apa-apa tokohnya ya, tokohnya Akila sendiri. Nah, Akila puasa nih, ya Akila puasa, kemudian waktu sore kan biasanya berburu takjil, ya berburu takjil, wah banyak banget Akila melihat banyak makanan, banyak takjil itu ya, pengen dibeli semua sama mama minta semua mama beli ini, beli ini, beli ini, gitu misalnya. Nah, dibelilah tuh semuanya. Nah, Akila pengen banget makan nih. Nah, ini masalahnya. Akila pengen banget makan. Padahal kan belum waktunya untuk buka gitu. Nah, di sini Akila kuat nggak kira-kira? Sampai beduk maghrib kuat nggak? Mau kuat apa mau nggak? Kuat. Oke, kuat ya. Kalau misalnya nih, Akila ngeliat takjil, wah enak-enak banget ya, aku jadi pengen makan gitu. Tapi kata mama atau kata ibu tuh nggak boleh makan sebelum maghrib gitu, sebelum sebelum berbuka gitu. Nah, Akila menahan itu tuh gimana caranya?
menahan biar nggak apa namanya, biar biar nggak langsung makan takjilnya gitu. Nah, itu gimana caranya? Mungkin sama mama diminta, Akila, coba kamu bisa bisa misalkan baca buku dulu gitu sambil sambil menunggu maghrib misalnya kayak gitu. Ya, bisa kayak gitu. Jadi nanti Akila cari cara nih biar tidak tergoda oleh takjil sebelum berbuka puasa. Nah, bisa juga nanti misalnya setelah berbuka takjilnya banyak banget gitu ya. Oh, ternyata perutku nggak muat, aku kebanyakan beli takjilnya gitu. Nah, Akila bisa cari cara nih, gimana cara menghabiskan takjil ini ya, gitu ya. Bisa misalnya Akila, oh aku kan mau ke masjid, mau sholat tarawih, aku bawa aja nih takjilnya, nanti dibagi-bagi nih sama teman-teman. Nah, bisa seperti itu ya Akila ya. Jadi seperti itu ya Akila ya, paham ya? Paham ya Akila ya? Ya. Ya, bagus ya, idenya keren. Oke, masih ada lagi? Masih banyak nih, Kak Tari. Mau lanjut Banyak atau mau ya. di ini? Ada lagi? Nggak apa-apa. Berapa lagi? Ada lagi? Mereka sudah punya ide-ide keren ya. Iya nih, Ada keren lagi banget. nggak? Kak Faiza, silakan, adik Faiza. Kalau menurut aku Oh, itu bisa. dua-duanya bisa digabungin jadi satu cerita. Nah, misalnya yang lagi berburu takjil itu si anaknya itu lagi mau itu lagi jalan terus di, lagi jalan di bazar terus lihat ada banyak makanan terus dia minta ke ibunya suruh beliin terus ibunya bilang ya udah ayo beli terus dia kan beli ya terus pas pulang dia dengar azan terus dia langsung makan banyak sampai terus dia sholat maghrib. Nah, habis sholat maghrib dia lihat takjilnya belum dia makan. Terus dia makan deh takjilnya. Nah, terus tuh dia baru ingat kalau sekarang tuh udah waktunya sholat isya. Terus dia lari-lari ke masjidnya. Padahal kan masjidnya jauh. Nah, terus dia lari-lari. Nah, tiba-tiba pas dia sampai ternyata sudah sholat witir, Kak, lagi doa. Terus dia akhirnya sholat isya sama sholat tarawehnya sendirian deh, Kak. Oke, Faiza. Oh, ini Faiza digabungin ya, dua gambar dijadikan satu cerita. Nah, itu keren ya. Jadi bisa seperti itu juga, teman-teman ya. Jadi dari dua gambar ini bisa dijadikan satu cerita yang keren. Nah, dari cerita Faiza tadi, misalnya boleh tokohnya nanti anak lain atau Faiza sendiri juga boleh tokohnya ya. Jadi di sini tokohnya jalan-jalan, berburu takjil sama ibunya. Minta beli ini, beli ini, beli ini. Biasanya kan kalau jalan-jalan sama ibu berburu takjil, kalau misalnya kalian minta, pasti dibelikan sama ibunya. Pasti belikan semua kan ya. Mau minta ini, beli semua. Jadi belinya banyak banget gitu ya. Ah, ini siapa yang coret-coret nih? Ya, belinya banyak banget takjilnya. Nah, pas buka, kadang kalian nggak inget ya kalau kalau perut kita tuh terbatas gitu, nggak bisa masukin semua takjil ke perut kita gitu ya. Tapi sebelum buka itu biasanya semua makanan kita pengen makan semua gitu. Padahal ketika buka baru makan satu takjil pun kita udah kenyang gitu ya. Nah, tadi Faisal seperti itu ya. Iya, Kemudian kemudian saat buka dia makan takjil banyak karena makannya terlalu banyak jadinya kekenyangan kan ketiduran gitu kan. Nah, iya, akhirnya ketiduran. Nah, pas isya dia masih tidur gitu ya, bangun-bangun sudah sudah agak agak malam nih gitu, meskipun masjid masih sholat taraweh kan masjidnya jauh gitu ya. Nah, saat iya, saat sampai di masjid, ternyata sudah selesai sholat tarawihnya gitu ya. Itu bisa dijadikan pembelajaran juga ya Faiza ya untuk teman-teman Faiza yang lain.
Jadi nggak boleh makan terlalu banyak, nggak boleh berbuka terlalu banyak gitu ya, biar nggak ngantuk gitu. Perutnya kan juga sakit ya kalau makan terlalu banyak. Nah, jadi ketiduran deh, jadi nggak bisa ikut salat tarawih deh gitu ya. Nah, itu untuk pembelajaran juga gitu. Jadi esoknya si anak nggak makan takjil banyak-banyak lagi, makan secukupnya. Gitu ya, Iya. Faiza? Ya. Kak Tari teruskan dulu ya, nanti kita diskusi lagi. Oke? Oke, Kak Tari. Oke. Keren-keren ya ide dari kalian tuh. Nah, kalian bisa nih mencari ide itu dengan mengamati gambar-gambar. Ya, jadi nanti kalian bisa dapat ide cerita. Karena dari gambar-gambar tersebut juga sudah ada ceritanya gitu ya. Nah, kalian tinggal mengolahnya nih, gitu. Tinggal mengolahnya seperti tadi berburu takjil, kemudian sholat sholat apa namanya ini yang telat, kemudian bangun kesiangan. Itu kan sudah dapat ceritanya. Tinggal kalian olah lagi biar jadi cerita yang lebih menarik. Ya, idenya sudah dapat itu. Lanjut ya. Kemudian tulis. Nah, ini tadi buatlah premis dengan baik. Nah, kemudian tulis premis menjadi cerita yang selesai atau cerita utuh. Nah, gimana nih caranya buat premis? Nah, ini ya teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ya. Tadi kan sudah punya ceritanya, ya. Tapi rumuskan dulu ini. Sudah punya idenya, rumuskan dulu yang pertama itu tokohnya. Nah, teman-teman nanti boleh ambil pulpen, kemudian rumuskan ini. Yang pertama nama tokohnya. Nama tokohnya mau siapa? Gitu. Boleh pakai nama kalian sendiri, boleh. Ya, boleh hal-hal yang sudah pernah kalian kalian apa namanya lakukan boleh gitu ya, nama tokohnya siapa, kemudian usianya berapa, misalnya Gading misalnya mau buat cerita tentang dirinya sendiri, oh nama tokohnya Gading, Gading usianya berapa nih, misalnya 7 tahun. Nah, karakternya Gading gimana? Nah, dia itu misalnya anaknya semangat gitu ya, anaknya baik, suka menolong. Kemudian ada nggak keunikan yang Gading miliki? Bisa dituliskan gitu ya. Keunikan itu hal yang tidak ada pada orang lain gitu ya. Hal yang apa ya, yang eee, membuat Gading itu lebih dikenal misalnya, Gading rambutnya keriting misalnya. Nah, ini ditutupi Kak Tari nggak bisa baca nih. Ya, kemudian hobinya apa nih? Gading. Ditulis dulu nih ya, jadi nama tokoh, usianya, karakternya, keunikan, dan hobinya apa. Itu untuk tokohnya. Kemudian yang kedua, tujuan atau keinginan. Hal yang diinginkan oleh si tokoh atau tujuannya itu apa. Itu ya. Misalnya tadi, keinginannya adalah menghabiskan banyak takjil. Bisa seperti itu. Atau keinginannya puasa 1 bulan penuh. Atau puasa sehari penuh. Bisa ya. Jadi ada keinginan si tokoh apa gitu. Kemudian yang ketiga, halangan atau masalah. Masalah yang dialami oleh tokoh. Nah, misalnya tadi ya si Gading, kemudian tujuannya tadi dia membeli banyak takjil, kemudian ingin menghabiskan misalnya. Ingin menghabiskan semua, ingin makan semua. Nah, halangannya perutnya sakit dong ya. Perutnya sakit misalnya. Dia sakit kalau misalkan makan semua. Akhirnya gimana nih cara biar dia perutnya nggak sakit? Nah, cara menyelesaikan masalahnya gimana nih? Mungkin si Gading tadi ngajak teman-temannya makan bareng takjil. Bisa kan seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman rumuskan ini dulu. Ada 4 poin ini yang harus teman-teman buat sebelum menulis cerita anak. Nah, kalau 4 poin ini sudah teman-teman buat, sudah teman-teman rumuskan, sudah teman-teman tulis nih, nama tokohnya sudah ada, tujuan atau keinginannya sudah ada, halangannya atau masalahnya kayak tadi udah ada, resolusi atau cara si tokoh menyelesaikan masalah sudah ada. Nah, kan sudah ada alurnya, sudah dapat. Teman-teman sudah tinggal mudah menulis. Gitu. Pasti langsung selesai. Jadi sudah ada alurnya, mau seperti apa tokohnya, mau seperti apa masalahnya, mau bagaimana cara menyelesaikannya. Itu teman-teman yang bisa Kak Tari
sampaikan pada pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman. Silahkan Kak Dian. Ya, terima kasih Kak Tari untuk sharingnya. Nah, saya lihat nih, Kak Dian lihat teman-teman di sini pada semangat-semangat. Dari tadi tanya, kapan nih Kak nulisnya? Kak boleh nulis sekarang nggak? Kak berapa halaman? Kak berapa kata? Gitu. Ternyata semua sudah semangat. Hmm. Oke, sekarang kita ke yang sudah raise hand nih. Alin. Alin, silakan. Nggak Halo bisa Alin, itu. nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa bisa langsung ini aja ke Q&A ke Kadian ya. Nanti akan Kadian bacakan pertanyaannya. Selanjutnya ada atas nama Wiji Astuti nih akunnya. Silakan. Dengan siapa ini? Nama saya Nuria Najmi Kamalizi, Kak. Oke, iya Siapa silakan. panggilannya siapa? Panggilannya? Nama Nuria. Anuria. Boleh nggak, Kak? Kan di sekolah saya ada kegiatan Ramadan. Nah, itu boleh dimasukkan ke ceritanya nggak, Kak? Kegiatan Ramadannya seperti apa, Nuria? Kayak super camp gitu. Boleh dong, boleh banget ya untuk misalnya di sekolah teman-teman itu ada kegiatan Ramadan. Kalau dulu Kak Tari, waktu Kak Tari sekolah tuh ada namanya pesantren kilat. Mungkin sekarang sudah nggak ada ya pesantren kilat ya. Nah, Sekarang mungkin istilahnya di mabit sama camp ya, Kak. sekarang ya. Dulu saya pesantren kilat ya saat Ramadan waktu Kak Tari masih usia kalian tuh. Jadi ada kegiatan Ramadan. Setiap bulan Ramadan itu pasti ada pengajian-pengajian gitu di sekolah gitu. Nah, itu boleh nggak dijadikan cerita yang seperti itu? Boleh banget. Boleh banget ya, Neng. Nanti bisa eh, pilih salah satu kegiatan yang kamu sukai, kemudian nah rumuskan jadi premis seperti ini. Ya, sebelum sebelum kalian menulis gitu. Sebelum kamu menulis, dirumuskan dulu jadi premis kegiatannya apa. Kemudian buat premis tokohnya, mau tokohnya siapa, usianya berapa, karakternya seperti apa, keunikan hobi. Nah, itu ditulis kemudian dia punya tujuan dong, tujuannya apa, tujuan si tokoh. Kemudian ada masalah nih, masalahnya apa dan cara penyelesaiannya gimana. Jadi boleh ambil satu kegiatan Ramadan yang ada di sekolah kamu untuk dijadikan cerita gitu ya. Oke, terima kasih, Kakak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ada Maria Ulfa. Silakan. Halo. Atas nama siapa ini? Eldia Tamura Ferdian. Panggilannya? Ibung. I? Ibung. 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 Oke, silakan yang mau ditanyakan ke Kak Oke. Tari. Apa nih, Ibung? Maksud dari semua itu apa ya? Yang mana Ibung? Ya semua yang tadi Kakak bicarakan. Tentang cerita, menulis cerita Ramadan, Ibung. Ibung puasa tidak? Puasa. Puasa. Full tidak puasanya? Full. Full. Nah, Ibu punya cerita nggak selama puasa ini? Nggak ada. Nggak ada cerita. Kalau pagi dibangunin sama mama, ini nggak apa? Susah nggak? Nggak. Nggak susah. Wah, keren berarti. Lapar nggak puasanya? Nggak. Dari mukanya juga udah kelihatan lapar tuh Ibung ya. Jadi nanti Ibung buat cerita Ibung saat puasa seperti apa gitu. Gitu ya. Ya.
Iya. Begitu ya, Lagi Ibung ya? menahan haus dan lapar ini Ibung nih. Iya nih. Oke, Kak Tari, ini di kolom Q&A sudah banyak yang bertanya. Untuk Ibung, semangat ya puasanya hari ini dan nanti mungkin bisa dibantu kakak atau ayah bunda mencari ide menulis dengan cara mungkin bisa nanti sore berburu takjil supaya muncul makin banyak idenya ya. Oke, ya di kolom chat nih Lucu-lucu banget ada ini anak-anak ya. Banyak banget nih kolom chat. ada pertanyaan dari Imelda. Berapa jumlah kata untuk sebuah cerita? Kak Tari. Nah, untuk jumlah katanya, ini nanti ditentukan oleh si publishing ya. Biasanya itu kalau untuk anak-anak itu sekitar 300 sampai 500 kata. Gitu ya, 300 sampai 500 kata. Berarti sekitar 1 sampai 2 halaman. Nah, kalau lebih dari itu gimana? Nah, nanti ikuti ketentuan yang disampaikan oleh si publishing gitu ya. Nanti akan disampaikan di grup WA. Kalian ada grup WA-nya kan? Ada ya? Iya. Nanti disampaikan ketentuannya oleh si publishing. Oke? Oke, terus ada yang tanya, ini dari Dawai dan Nada tulisnya di mana? Nanti itu juga nanti ada di ketentuan penulisannya ya, Dawai dan Nada di Word nanti nulisnya. Terus dari Suhaili ingin bertanya tentang, oh jika menulisnya tentang kegiatan sholat tarawih dan tadarus boleh ya Kak? Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Boleh Dari ya, silakan nanti ya tarawih dan tadarus bisa dituliskan menjadi cerita ya di masjid misalnya. Biasanya kan kalau apa namanya? Kalau Ramadan ini kita lebih banyak tadarus di masjid ya. Bisa nanti dituliskannya. Ya, pengalamanmu seperti apa saat tarawih dan tadarus di masjid gitu. Oke, Gitu terus ya. pertanyaan berikutnya ini di Q&A saya cepat aja ya Kak Taria. Kak itu dibuat Ya, ceritanya di kertas atau laptop? Di laptop boleh, di komputer boleh, di HP juga bisa ya Kak, aplikasi Word ya Kak ya. boleh. Boleh. Kak boleh fiksi nggak Kak? Ini fiksi atau non fiksi? Fiksi kan cerita ya, fiksi. Nah, fiksi itu kan bisa dari pengalaman kalian, ya kan? Jadi cerita fiksi itu bisa berasal dari pengalaman yang sudah kita lalui gitu. Dituliskan menjadi sebuah cerita. Itu cerita itu kan fiksi. Meskipun berangkat dari pengalaman kita. Itu mungkin maksudnya boleh nggak cerita misalkan tentang fiksi fabel gitu ya? Tentang binatang, misalnya tentang tadi peri-peri, kalau itu nggak boleh ya teman-teman ya. Ceritanya cerita realis, jadi tokohnya manusia. Nah, ceritanya ini ya cerita fiksi namanya. Itu ya, Oke, lanjut. Kak, kalau 500 kata bahasanya ini. Nih, Bang, Kak Dian lucu mana nih. nih? Kak, kalau Ya, mana aku nih? kalau 500 kata, mana nih? Aku kalau 500 kata cuma baru salam sama tokohnya. Kayak gimana, Kak? Wah, Kinan biasa nulis apa nih, novel ya? 500 kata baru salam. Ya coba nanti tuliskan dulu deh ya, dituliskan dulu. Nanti jadinya novel atau cerpen gitu. Kalau cerpen nggak usah panjang-panjang, Kinan ya. Nanti jadinya novel atau cerbung, cerita bersambung gitu ya. Yang panjang-panjang. Hebat ya Kinan. Kayak Kak Dian. Nah, ini dari Arsila, Kak, kalau bahasa yang menggunakan bahasa gaul yang sopan boleh nggak ya, Kak? Terima kasih. Bahasa gaul yang sopan itu yang seperti apa? Kalau saran Kak Tari, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sekalian kita belajar ya teman-teman. Jadi belajar melestarikan bahasa Indonesia gitu.
Jadi kita sambil belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau saran dari Kak Tari seperti itu ya. Lebih baik gunakan bahasa Indonesia gitu. Oke, kalau bahasa gaul untuk keseharian ya bisa saja, tetapi kalau saran dari Kak Tari, meskipun keseharian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saja. Lebih baik seperti itu. Karena itu tadi untuk melestarikan bahasa Indonesia biar nggak punah nih bahasa kita ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalkan kita gunakan bahasa gaul, nanti bahasa Indonesia hilang. Kita menggunakannya bahasa gaul mulu gitu kan. Itu pasti menakutkan ya kalau menurut Kak Tari. Jadi gunakan sambil kita belajar, nah, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Tari. Kita ke yang sudah resen ya Kak ya. Ini memang banyak teman-teman di Q&A, pertanyaannya Kak Dian kompilasikan ya, kumpulkan dulu. Jadi pertanyaan-pertanyaan di sini, batas waktu mengirim cerita, dikirimnya kemana? Wih, boleh lebih dari 100 halaman. Tidak boleh ya, 2 halaman tadi seperti Kak Tari sampaikan 300 sampai 500 kata. Terus di mana dan berapa lembar, dikirimnya hari apa, terus boleh tulis di buku apa enggak. Ini Kak Dian akan jawab secara bersamaan langsung. Nah, untuk tadi pertanyaan yang Kak Dian kumpulkan tadi, nanti akan di-share syarat kepenulisannya di grup WhatsApp seperti yang Kak Tari sampaikan untuk berapa kata, nulisnya pakai apa gitu, terus dikirimnya kapan, dikirimnya kemana, materinya akan disampaikan kemana, nanti juga itu semuanya akan diinformasikan ke dalam grup WhatsApp. Jadi adik-adik jangan khawatir tentang tulisannya, nanti infonya akan dikirim ke grup WhatsApp. Jadi ikuti grup WhatsApp-nya ya. Oke, kita langsung ke penanya yang sudah raise hand. Ada Miswar nih, Kak Tari. Miswar Latifa, silakan. Jangan ngelamun nih, Miswar. Di unmute dulu. Ngalamun Nah, Miswar. oke. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Latifa Awaluna. Panggilannya Latifa. Oke, Latifa. Jadi kan kita disuruh tulis cerita. Ceritanya boleh terserah kan? Tapi tentang Ramadan kan? Iya, betul sekali Latifa. Terserah bebas Latifa mau nulis cerita tentang apa, tetapi tentang Ramadan, ya. Tadi sudah Kak Tari sampaikan, boleh tentang puasa, boleh tentang menahan sabar, boleh tentang misalnya salat taraweh, boleh tadarus, dan seputar hal yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi Latifah bebas ya, bebas menulis apa saja. Yang terpenting kaitannya dengan Ramadan gitu. Itu ya, Neng ya. Iya. Kadian nggak ada suaranya. Oh iya, lupa unmute. Maaf ya, Kak Tari dan adik-adik. Ada Meyura nih. Silakan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini tuh tanya atau nyeritain yang mau diceritain gitu? Boleh. Nah, Mayura mau tanya atau mau cerita yang akan diceritakan? mau cerita. Ya, boleh. Jadi nanti ada anak sama ibunya. Nah, ayahnya itu lagi kerja. Nah, si anaknya itu lagi pengen banget buka puasa pakai martabak gitu ya. Terus kan ibunya juga lagi nggak masak, nggak ada makan gitu loh. Nah, terus itu ibunya tuh ngechat ayahnya suruh beliin makan sama martabak sekalian pulang. Nah, tapi HP-nya ayahnya itu lowbat, jadinya
nggak itu loh, nggak apa ya namanya? Nggak kebaca ya. Ya, nah jadinya pulang-pulang tuh nggak bawa apa-apa. Nah, ibunya keinget kalau kata temennya itu ada bazar di mana gitu. Nah, jadinya ke bazar deh beli takjil ya kan. Ya udah deh, jadinya buka pakai takjil. Oke, Meyura ya. Meyura. Ya, Nah, itu sudah jadi satu cerita yang bagus, Meyura. Ya, jadi ada ketegangan di sana. Gimana si ayah itu pesan-pesan ibunya sama pesan Meyura nggak sampai ke ayah karena baterainya lowbat. Aduh, gimana ini nanti bukanya? Itu kan jadi ketegangan tersendiri ya. Aduh, gimana nanti nggak jadi buka? Ini ayah nggak buka-buka pesannya. Kemudian ayah pulang ternyata nggak bawa makanan gitu. Nah, itu si Meyura kan nyari cara gimana biar biar bisa buka sementara ibu nggak masak di rumah gitu ya. Jadi ke bazar deh gitu ya sambil jalan-jalan, sambil ngabuburit. Nah, itu tadi sambil beli makanan gitu. Itu sudah jadi satu cerita Meyura ya. Bagus iya, Meyura. ya terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Meyura. Sekarang ada penanya berikutnya Anindya atau Nindi, kelas 4 SD. Silakan Nindi. Kak, nanti nulisnya itu berapa lembar? Habis itu nulisnya gimana? Eh, sudah, pertanyaannya tadi berapa lembar, nulisnya di mana? Ya, Nindi. Bentar, ada lagi Kak. Oke. Itu apa itu boleh pakai bahasa terserah. Kayak bahasanya bebas itu, tapi kecuali kayak bahasa yang kurang baik itu. Oke, jadi pertanyaan pertama, berapa lembar? Lalu, apa tadi, Nindi? Bahasanya. Sama nulisnya di mana? Nulisnya di mana? Oke. Silakan Kak Tari. Oke, berapa halaman? Nah, itu nanti akan disampaikan oleh si publishing. Nanti di grup WA itu akan disampaikan untuk berapa halamannya. Tapi biasanya sih 1 sampai 2 halaman kalau untuk anak-anak ya. Biasanya sampai 500 kata, tapi coba nanti di grup WA informasinya seperti apa, tinggal adik-adik lihat. Itu ya. Kemudian untuk bahasanya, gunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti tadi kata Kak Tari, sambil kita belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, melestarikan bahasa kita. Gitu ya. Jadi gunakan bahasa Indonesia. Gitu, Nindi. Habis itu nulisnya di mana Kak? Oh, nulisnya di mana? Nulisnya tadi bisa di laptop, boleh. Kemudian di HP juga bisa. Ya, nanti tinggal dikirim filenya ke si publishing. Nanti ada linknya untuk ngirim file. Itu ya, Nindi ya. Ya, Oke, terima kasih Nindi. Ya, sama-sama sama-sama. Kak. Oke, ada penanya berikutnya, Dawai dan Nada. Ini kembar ya? Dawai dan Nada. Halo. Halo. Iya, silakan Dawai dan Nada. Apa yang mau ditanyakan ke Kak Tari? Nanti harus ada perkenalan tokohnya. Perkenalan tokohnya gimana nih, Kak Tari? Gimana maksudnya? Harus ada perkenalan tokohnya. Namanya Dawai. Dia sekolah di SD kayak gitu. Nggak perlu juga nggak apa-apa. Nggak perlu Dawai ya. Langsung ke masalahnya juga nggak apa-apa. Tapi memang harus ada nama tokohnya ya. Tokohnya boleh lebih dari satu nggak boleh. 3 juga boleh, 4 juga boleh. Yang terpenting tokoh itu apa namanya? Bukan tempelan. Jadi memiliki peran di dalam cerita yang adik-adik tulis. Gitu ya.
Jadi kalau misalkan tokoh itu tidak perlu ya dihapus aja tokohnya gitu. Kalau misalkan tokohnya cukup 3 saja, ya cukup 3 saja, tidak usah ditambahi 4 gitu. Kalau misalnya tokohnya 2 sudah cukup, ya 2 saja nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi bebas tokohnya mau berapapun, yang terpenting itu tadi kata Kak Tari, tidak tempelan. Tokohnya berguna di dalam cerita yang adik-adik tulis gitu. Gitu Nanti ya. nanti ada ditulis namanya juga gitu. Ya, ditulis namanya, nama tokohnya siapa. Nama tokohnya Dawai atau Nada boleh gitu ya. Ya, Kalau tokohnya nama harus yang ada nama. nulisnya, kalau nama yang nulisnya, Boleh, boleh. Nama yang nulisnya juga dicantumkan ya di bawah judul ya. Misalnya judulnya tentang salat tarawih di masjid, karya Dawai. Misalnya nama lengkap Dawai siapa gitu. Ya. iya. Atau misalnya berburu takjil, karya Miswar Latifah misalnya. Jadi nanti ketika jadi buku antologi nama kalian ada di buku gitu, nama kalian ada, kemudian foto kalian ada di sana. Nah, buku itu dibaca oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Nanti bisa bisa teman-teman di seluruh Indonesia membaca cerita kalian gitu ya. Kan asik kan? Kalau ukurannya, ukuran Ukuran hurufnya, apa? ukuran Nah, huruf. itu nanti akan diinformasikan oleh SIP ya. Biasanya 12 ukuran hurufnya Dawai 12 times New Roman biasanya standar seperti itu. Itu Ya. Oke. Ini waktu sudah menunjukkan jam 10.48 nih. Bentar. ya Kita sudah akan selesai selesai di ini. iya. Pas banget ini. Satu penanya lagi deh boleh? Kak Tari tadi dari Sitkia sempat ngirim di chat juga untuk penanya terakhir. Sitkia boleh. Untuk teman-teman yang lain yang belum sempat bertanya nanti bisa simak Bisa DM ulang. Kak Tari. Nah, DM Kak Tari juga boleh loh. Ya. Oke, silakan penanya terakhir ya Kak Tari, satu lagi ya dari Sitkia. Ya. Maaf Kak ya, sebelumnya nanya lagi. Ya, Sitkia. Ini saya gabungin cerita sama pertanyaan boleh nggak? Boleh. Bagus, bagus. Gimana, Neng? Jadi ada judulnya itu Sholat Tarawih. Nama tokonya itu Sina masih banyak sebenarnya, tapi saya bingung ngasih namanya. Jadi ceritanya tentang seorang anak gadis yang malah sholat tarawih gitu, terus memilih buat main ponsel gitu Kak. Karena sholat tarawih itu lama banget selesainya kata dia. Jadi sholatnya itu dia harus dipaksa gitu, padahal dia emang belum balik. Tapi kalau dari umur segitu harusnya belajar dari masih muda gitu udah bagus kan ya Kak. Nah, Ya, jadi terus? dia disuruh ayahnya. Sebenarnya kalau dia disuruh sama ayahnya itu dia takut, makanya dia nurut. Pas pulang sholat tarawih, dia itu kan dibangunin sholat subuh sama ibunya gitu. Alhamdulillah dia langsung nurut, langsung bangun. Jadi apa gitu karena ya pokoknya dia mikirnya kayak apa jangan-jangan karena sholat tarawih ya. Oh, sholat tarawih ternyata membuahkan hasil yang bagus gitu loh. Sama sholat tarawih itu ternyata nggak lama-lama banget katanya gitu. Sama pertanyaan Kak, boleh nggak? Ya, boleh. Kalau misalnya tulisannya jelek tapi ceritanya bagus, boleh bisa ditampilin juga nggak? Oke. Oke, Sitkia, itu pertanyaannya? Iya. Kasih Ya, Kak. oke, Kak. Oke, sama-sama, Sitkia. Oke, Kak Tari jawab ya. Yang pertama tentang seorang anak yang nggak mau sholat tarawih, tapi dia lebih suka main ponsel atau HP. Gitu ya, dia nggak mau diajak sholat tarawih oleh ayah sama ibunya. Padahal ayah ibunya ke masjid tuh, tapi dia nggak mau gitu. Karena sholat tarawih kata dia lama gitu. Gitu ya. Nah, kemudian
karena dia takut sama ayahnya, dia akhirnya ikut sholat tarawih gitu ya, di hari berikutnya bisa kayak gitu ya, ikut sholat tarawih. Dan tadi kata Sitkia, ternyata sholat tarawih itu nggak lama-lama banget gitu ya, ternyata nggak lama-lama banget, kemudian ternyata mengasyikkan, ternyata menyenangkan gitu ya. Nah, ini nanti perlu Sitkia tambahi bagian mana yang membuat sholat tarawih di masjid atau di musola itu menyenangkan. Misalnya biasanya habis sholat tarawih itu kan ada pembagian makanan, ya tidak? Sambil dengerin Pak Ustadz ceramah itu biasanya kita dibagikan takjil kan ya? Nah, itu mungkin satu itu bisa bisa membuat semangat sholat tarawih. Kemudian yang kedua, ternyata dia ketemu teman baru, bisa seperti itu. Jadi dia jadi nambah teman, wah dia jadi pengen nih sholat tarawih lagi besok gitu. Nah, jadi semangat tuh gitu. Jadi ada munculkan alasan-alasan kenapa si anak itu semangat untuk sholat tarawih lagi, gitu ya. Itu tadi masukan dari Kak Tari ya. Nah, untuk hari berikutnya akhirnya dia, lebih awal nih berangkat salat tarawihnya gitu, lebih awal malah ngajak ayah sama ibunya, "Ayo sholat tarawih yuk ya, aku udah siap," kayak gitu ya, bisa kayak gitu di hari berikutnya. Jadi dia lebih semangat, karena itu tadi ya, ternyata ada berbagai macam takjil di masjid, kemudian yang kedua dia punya banyak teman gitu ya, ternyata di masjid itu ramai gitu dan mengasihkan gitu ya. Jadi seperti itu ya, Sitkia ya? Untuk ceritanya. Kemudian yang, kedua tadi pertanyaannya gimana ya? Kak, tadi Kalau lupa. tulisannya jelek tapi ceritanya Oh, bagus, tulisannya, oke. Kalau, tulisannya jelek, tapi alur ceritanya bagus gitu ya. Ternyata ceritanya bagus, tapi ketika menulis berantakan gimana tuh? Nah, tadi sudah Kak Tari sampaikan, setelah Sitkia selesai menulis, selesai nih, sudah selesai nulisnya, ya, sudah selesai nulisnya, Sitkia baca ulang tulisan Sitkia. Dibaca ya, dibaca sambil, direvisi. Nah, ini kurangnya di mana ya? Bahasanya sudah bagus belum ya? Ini sudah sesuai belum ya? Sudah Sitkia baca, kemudian Sitkia minta tolong sama ibu, atau sama kakak, atau sama siapapun untuk baca cerita Sitkia. Gitu ya. Nanti pasti dari ayah atau dari ibu pasti ada masukan, "Nah, ini ceritanya kurang begini, Sitkia." Nah, itu nanti diedit lagi sama Sitkia. Nah, kalau sudah diedit itu pasti sudah hasilnya sudah, ya katakanlah kalau misalkan menurut Sitkia kayaknya belum bagus deh, nggak masalah, yang penting Sitkia sudah berusaha untuk, melakukan yang terbaik. Gitu ya. Sudah sampai tahap edit, kemudian minta masukan dari ayah bunda, kemudian, revisi lagi sama Sitkia dan dikirimkan ke si publishing. Nah, ternyata idenya bagus, tetapi masih ada nih kesalahan-kesalahan ketik, masih ada kurangnya dikit misalnya. Nggak apa-apa, nanti, ada editor juga dari si publishing yang akan membuat karya Sitkia lebih bagus. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan ceritanya, "Kok kayaknya bahasanya masih berantakan ya?" Nggak perlu khawatir itu. Karena yang perlu dilakukan adalah bagaimana tadi membuat premis, kemudian selesaikan cerita kalian. Gitu ya. Semangat ya, Sitkia ya. Oke, terima kasih Kak Tari untuk jawabannya lengkap dan itu bisa jadi tips buat bukan hanya untuk Sitkia, tapi juga untuk semua teman-teman di sini. Jadi nanti bisa setelah ini bisa langsung praktek ya. Nah, Kak Tari karena waktu sudah menunjukkan jam 10:55, setelah ini kita akan closing. Kak Tari boleh dong ngasih closing statement atau semangat untuk adik-adik di sini. Silakan. Oke. Oke, adik-adik yang hari ini mudah-mudahan sedang berpuasa semua ya. Terima kasih sudah ikuti kelasnya Kak Tari. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum Kak Tari jawab, adik-adik bisa DM di IG-nya Kak Tari. Ya, nanti bisa bisa kita saling follow di IG gitu ya. Nah, nanti kita bisa diskusi terkait penulisan cerita gitu. Kemudian apalagi, selesaikan ceritanya, sesuai waktu yang diberikan oleh si publishing ya. Insya Allah nanti Kak Tari baca cerita-cerita kalian, pasti banyak nih, ide-ide seru yang bakal kalian, munculkan gitu. Kak Tari
sudah tidak sabar ingin membaca cerita-cerita dari kalian. Kak Tari tunggu ya. Dan terima kasih sudah mengikuti kelas pada pagi hari ini. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan sampai beduk maghrib ya. Terima kasih. Mohon maaf jika Kak Tari banyak kekurangan. Kak Tari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tari untuk materi, support, semangat, dan tips-tips menulisnya. Nah, sebelum acara kita berakhir, adik-adik boleh on cam. Kita akan foto bersama dulu supaya kita punya foto kenang-kenangan bareng Kak Tari. Oke, kalian siapkan sebentar ya. Ya, silakan. Ini kita ada 7 lembar nih. Ada 7 halaman. Ya, di halaman pertama semua sudah siap on cam, boleh pose dulu. Bebas ya, mau salam literasi atau apa boleh. Oke, Kak Dian akan hitung. 1, 2, 3. Oke. Untuk halaman pertama sudah. Sekarang untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Nah, kelihatan semua nih mukanya. Wajahnya tetap seger walaupun lagi puasa ya. Di lembar ketiga, 1, 2, 3. Oke. Di halaman keempat, 1, 2, 3. Oke, di halaman kelima, 1, 2, 3. Aduh, lucu-lucu banget sih. Oke, di halaman keenam, 1, 2, 3. Dan terakhir di halaman ketujuh, 1, 2, 3. Oke, nah. Iya. Oke. Oke, dengan berakhirnya tadi foto bersama, maka berakhir pula lah kelas pelatihan dan lomba menulis cerita anak dengan tema cerita Ramadan bersama narasumber kita, Kak Mulasih Tari. Nah, kalian mau ngucapkan terima kasih untuk si publishing yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertema literasi, baik untuk yang dewasa maupun yang untuk anak-anak, para penulis cilik. Dan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, luar biasa, Kak Tari. Dan terima kasih kepada adik-adik yang sampai siang hari ini walaupun lagi berpuasa, tapi semuanya pada semangat dan semuanya, antusias dalam mengikuti kelas dan sudah nggak sabar mau bikin cerita dengan ide-ide yang luar biasa, ditunggu karya-karyanya. Kemudian mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk syarat kepenulisan akan dikirimkan ke dalam grup WhatsApp, lalu tadi dokumentasi foto bersama kita juga akan dikirimkan ke grup WhatsApp. Lalu materi, jangan khawatir, bisa dibaca ulang, akan dikirimkan juga, dan rekaman Zoom meeting hari ini juga akan dibagikan. Jadi untuk adik-adik, kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditonton ulang materinya, boleh dibaca ulang PDF-nya, lalu bisa juga kalau ada yang mau ditanyakan ke Kak Tari, bisa langsung DM ke Instagram-nya Kak Tari. Nah, setelah ini teman-teman dipersiapkan idenya, ditulis karyanya, lakukan diendapkan dulu ceritanya, baru bisa diedit pelan-pelan. Semoga bisa lancar kegiatan menulisnya di bulan Ramadan ini, bisa mengisi kegiatan positif untuk adik-adik semua. Baik, Kadian MC sekaligus moderator, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tari. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di kelas-kelas penulis cilik berikutnya. Jangan lupa kirim ya, ditunggu karya-karya kerennya. Ada Amel, ada Nindi, Dawai, Nada, Miura, Miswar, Latifa, Adinda, ada Akila, Iya Kisha, ada Rangga, Kevira, Akila, Teku Malik, Akila Karisma, Afifa, Aura, Akila Cahaya, Erlangga, Lupna, Akila Latisha, Keila, Arsila, Tiaga, Keila, Naira, Nadia,
Laviola, Ardani Kirana, Fatia, dan semuanya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Dadah, Tasya juga. Dadah, dadah. Assalamualaikum. Kalian undur diri ya.